siap diisi dengan sabdamu pada pagi hari ini Tuhan, terlebih bahwa kami bersyukur menjadi bagian daripada pribadi-pribadi di seluruh dunia yang hari ini memperingati terangkatnya Kristus ke surga. Terima kasih Allah, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami lebih lagi Tuhan membuka hati dan pikiran ini untuk diisi dengan sabdamu yang akan kami dengar sebentar ini. Roh Kudus sebagai penolong, mari setiap kami yang hadir tanpa terkecuali pimpin kami untuk kami dapat memahami dan mengerti isi hatimu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan tidak lebih daripada yang lain, memiliki banyak kekurangan, kelemahan, tetapi biarlah hamba-Mu dengan otoritas dan wibawa yang sudah Engkau percayakan, Hamba-Mu pakai itu untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang, bukan hanya yang ada di dalam ruangan, tetapi juga yang ada dan sedang mengikuti ibadah live streaming kami Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami siap untuk diisi dengan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Baik, suatu sukacita bagi kita bahwa di tahun 2022 kita masih diizinkan oleh Allah untuk memperingati hari besar keagamaan. Agama kita, agama Kristen, di mana kita kenal hanya ada 4 kali dalam 1 tahun, dan ini di tahun ini adalah perayaan yang ketiga. Terakhir nanti Natal. Ya. Tetapi saudara, tahukah Anda bahwa hari-hari ini juga sedang kemarin sih tepatnya sedang viral dan sedang heboh tentang kalimat yang disematkan oleh Bimas Kristen atau dalam hal ini Kementerian Agama, yang sempat memang viral dan sempat diprotes oleh suatu ormas yang biasanya dulu mengeluarkan label H titik-titik itu, ya, di mana di dalam iklan kita pun juga kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya memperingati kenaikan Isa Al-Masih ini diperuntukkan untuk siapa? Ya. Ini tema kita, Yesus terhebat, bukan penyebar hoak. Ini tema yang kita ambil saudara. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi di dalam iklan yang kami sampaikan, itu ada 3 pertanyaan yang hari ini akan saya kupas. Yang pertama adalah kenaikan Isa Al-Masih itu diperuntukkan untuk siapa? Yang kedua adalah ada banyak orang hebat di dunia ini, tetapi Yesus itu yang terhebat. Hebatnya di dalam apa? Yang ketiga, saudara, ada begitu banyak informasi orang menyebar hoak, tetapi Kristus dengan statement-statementnya sebelum meninggal dan setelah bangkit, semuanya tergenapi dengan saksi yang ada. Apa saja itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang Isa Al-Masih, saudara. Kementerian Agama menyampaikan, biasanya ucapan itu adalah selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Nah, yang dikutip saudara itu adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan Bapak Ibu, apakah ada kejanggalan di sana yang disampaikan oleh Bimas Kristen ini? Ini orang Kristen yang ada di dalam Bimas ini, saudara. Dan saya melihat di kalender-kalender sekarang itu sudah jarang yang menulis kenaikan Isa Al-Masih. Tapi di kalender-kalender yang ada adalah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Saudara, perlu kita pahami bahwa ketika Kementerian Agama ini menulis, ya ini siaran live juga masalah karena ini kebenaran saudara, ya, bahwa ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya tidak tepat. Seharusnya memperingati keagamaan, hari besar keagamaan yang ngikutin apa yang dipercayai oleh agama tersebut.
Apakah orang Kristen di Alkitab mengenal Isa Al-Masih, saudara? Tidak mengenal, saudara. Lalu kenapa ini dibuat oleh negara? Ternyata pembajakan-pembajakan, ya, pemaksaan-pemaksaan untuk kepercayaan tertentu itu ada, saudara. Dan itu sudah dilakukan dari dulu. Saya dulu memandang ini sama saja, biasa saja. Tetapi ketika saya semakin mengenal dan mengenal, saudara, ternyata sebenarnya ini tidak biasa. Ini kemarin sempat menjadi rumor, saudara, bahwa Kementerian Agama menyetujui memperingati kenaikan Isa Al-Masih menjadi memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tetapi ini diprotes, saudara, sama sebelah, tidak bisa. Loh, kan lucu, ini hari rayanya siapa? Kamu intervensi. Tapi itulah negara tunduk kepada apa yang seolah-olah lebih kuat. Kami tidak merubah, itu hanya hoaks saja, saudara. Ya. Padahal kalau kita melihat, saudara, ini kita melihat sekilas saja tentang Al-Masih dengan Yesus. Karena ada perbedaan yang begitu besar, dan makanya saya katakan tidak tepat kalau itu dikatakan kenaikan Isa Al-Masih, saudara. Pertama, saudara, perbedaan yang ada antara Isa Al-Masih dengan Tuhan Yesus. Nama Isa Al-Masih yang ada di Alkitab kepercayaan agama seberang, ya, nama ibunya itu Maryam, saudara Harun. Sedangkan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, saudara, itu Maria, sepupu Elisabet. Ada suatu perbedaan antara masa Harun dengan Maria, dengan Elisabet yang ada. Harun ini kan zamannya Musa, saudara. Betul? Berarti Yesus ini lahir di zamannya Musa. Kalau mereka memaksakan Yesus itu Al-Masih, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Yesus ada dalam sebuah rumah diletakkan dalam palungan. Ada suatu perbedaan, saudara. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat di YouTube orang yang berdebat memasukkan yang berdebat antara Isa Al-Masih dengan Yesus, saudara, dan mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, saya pikir itu nggak akan ketemu. Dasarnya sudah berbeda. Ya, yang ketiga, bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang menyerupai dia. Diganti oleh Tuhan, dan orang-orang itu seolah-olah menyalib Isa Al-Masih. Isa Al-Masih sudah diangkat ke surga. Sedangkan Yesus, saudara, disalib, mati, naik ke surga. Ada suatu perbedaan, saudara. Di dalam mengadakan mukjizatnya, saudara, Isa Al-Masih ini waktu di dalam gendongan dia berbicara. Karena apa? Maryam ini dituduh berzina, melahirkan anak tanpa laki-laki, lalu dihina atau sama kaumnya, dan mengatakan kita nggak bisa mendengar anak kecil yang berbicara. Tiba-tiba Isa Al-Masih dalam gendongan yang masih bayi-bayi berbicara. Aku adalah utusan Tuhan. Aku dipercaya untuk dipercaya dengan suatu kitab yang namanya Injil, bla 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 bla. Bahwa aku ada itu oleh karena perbuatan. Ini masih bayi yang ngomong dalam gendongan. Ya. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika umur 12 tahun dia membuat alim ulama itu terkagum-kagum. Ya. Perbuatan mukjizat pertamanya adalah air menjadi anggur, saudara. Ada suatu perbedaan yang signifikan dari lahirnya nama ibunya saja. Kira-kira ada Dodi yang sama dari Malang. Nama ibu saya Sarkona. Tetapi ada orang mengatakan di tempat sama tapi namanya adalah siapa ya? Hah? Ibu Dodi. Sama-sama Dodi, tetapi ketika ibunya sama, itu pribadi yang sama bukan? Bukan, saudara. Enggak akan ketemu. Makanya saya sampaikan, ya, di sini kalau ada yang melihat yang memiliki suara, yang ada kedudukan di dalam Bimas Kristen, perjuangkan ini, jangan Isa Al-Masih untuk menjadi peringatan agama Nasrani, saudara.
Karena bagaimanapun ini peringatan agama besar kita, ngapain kita tunduk kepada kepercayaan lain? Ya. Kita harus menyerahkan suatu kebenaran kadakalanya. Kita nih hari raya cuma 4 kali, masa mau dibajak ini? Ya, wafat Isa Al-Masih. Betul? Padahal diakui yang disalib itu bukan Yesus, bukan Isa Al-Masih. Tapi kenapa ditulis di peringatan itu Jumat Agung itu wafat Isa Al-Masih? Padahal diakui bahwa Isa Al-Masih nggak disalib. Ini kan pembajakan dalam kutip ya, pemaksaan kepercayaan lain untuk diakui di dalam hari raya agama Kristen. Ini tidak benar. Ya. Nah, inilah kenapa saya memberikan di dalam iklan itu memperingati Yesus terangkat ke surga. Ini yang lebih tepat karena inilah yang Alkitab katakan. Yesus terangkat ke surga. Dan inilah yang harus kita peringati. Jelas pribadi Yesus yang kita peringati, saudara. Jadi nanti di lain-lain kalender-kalender sekarang saya lihat sudah banyak. Di rumah itu ada 2. Itu saya lihat itu sudah memperingati kenaikan Yesus, bukan Isa Al-Masih. Tetapi Kementerian Agama masih tetap statementnya sama. Harap dengan adanya Kementerian Agama yang baik ini, nanti sebelum masa jabatannya habis mengadakan suatu perubahan. Dan itu suatu tanda kutip kemenangan bagi kita, bahwa perayaan kita ditentukan oleh kita, bukan ditentukan oleh kepercayaan lain. Ya, itu yang pertama, saudara, yang saya mau sampaikan. Yesus terhebat, bukan penyebar hoak. Saya akan menyampaikan beberapa hal, gambar-gambar tentang tokoh fiktif hebat ini, saudara. Saudara pasti kenal semuanya tokoh-tokoh fiktif hebat ini. Kenapa saya katakan fiktif? Karena ini di dunia nyata tidak ada. Ya, kenal Superman? Nah, Superman tetangga saya, Superman bukan. Tahu perbedaan Superman sama Superman? Kalau Superman celana dalamnya di luar, Superman celana dalam di dalam. Yang tengah itu siapa, saudara? Iron Man, ya. Yang samping kanan saya Pace Batman, kelelawar. Ada Avatar, pengendali segala pengendali angin, tanah, api, air. Nah, Indonesia nggak mau kalah, saudara. 212 yang biasanya di Monas, bukan ya. 212 Wiro Sableng. Ini tokoh-tokoh fiktif hebat, saudara. Ya, tapi ada juga orang-orang di dunia saat ini juga orang-orang yang hebat, saudara. Ya, ini orang-orang yang hebat hari-hari ini yang ada di dalam zaman kita, yang real, yang ada, saudara. Kenal orang-orang ini, saudara? Pace Elon, Pace Jeff, Pace Mark, saudara. Ini orang-orang hebat saat ini, saudara, yang mampu mengubah dunia. Tentunya juga lebih banyak juga yang mengubah dunia. Tetapi ada yang lewat politik, tetapi ini, saudara, orang-orang kaya, ya boleh dibilang yang Elon ini adalah orang yang terkaya saat ini di dunia. Ya, yang kedua Jeff ini kekayaannya orang kedua atau ketiga. Ya. Dan dengan kekayaan yang ada ini, saudara-saudara, mereka ini membuat suatu terobosan-terobosan yang berusaha untuk melawan kehendak alam atau kehendak Allah. Karena uang banyak. Dan mereka orang-orang hebat. Contohnya Mark, saudara. Dia pendiri Facebook, saudara, yang sekarang menjadi Meta. Yang kemarin saya sampaikan bahwa dia sedang mengkampanyekan tentang metaverse, saudara. Dia berusaha membawa bagaimana kehidupan yang nyata ini nanti lebih asik itu di dalam kehidupan maya. Ya. Dan dia tidak tanggung-tanggung membiayai dan investasi triliunan, saudara, untuk mengadakan hal seperti itu. Dan ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Berikutnya, saudara, yang kedua adalah Jeff, saudara. Jeff ini orang yang pendiri daripada ada di situ Amazon dan juga Blue Origin, saudara. Tapi dari Amazon dia sudah undur dan dia fokus di Blue Origin, saudara. Dengan kekayaan yang ada, saudara, dia membentuk atau mendirikan lab yang namanya Alto Lab ada di sana.
ya, itu anti aging ya, itu anti penuaan saudara. Dia mendapat dukungan dari miliarder-miliarder yang ada, dari Yuri, dari Larry, dari Marx juga saudara. Dan yang mereka ambil dari lab ini, yang mereka pelajari adalah bagaimana nanti di dalam teknologi itu mereka dapat menemukan suatu teknik atau suatu bagaimana supaya sel itu bisa regenerasi sendiri. Jadi yang tua itu digantikan yang muda sendiri. Jadi nanti akan timbul suatu program daur ulang sel dan orang itu tidak bisa tua. Gila enggak idenya ini? Dia ada uang, ya, terus ada ilmuwan, ada fasilitas. Dia mungkin terinspirasi oleh film-film yang ada. Ya, ada itu film dulu itu apa Timekeeper, apa yang jam itu. Dia nggak bisa tua orang saudara, mentok umur 25 sudah nggak bisa tua. Karena selnya yang tua itu langsung mati sendiri dan regenerasi terus yang muda, itu film. Dan mungkin dia terinspirasi oleh film ini, dia hebat. Bagaimana dengan Elon, apakah dia tidak memiliki ide gila? Sama saja saudara, dia orang kaya, uang banyak saudara, dia memiliki suatu proyek yang namanya Neuralink saudara. Ini untuk Elon ini. Kita sudah tahu semuanya bagaimana dia memiliki perusahaan mobil listrik Tesla dan juga roket angkasa space saudara. Tapi dia juga mengembangkan dan investasi besar-besaran di dalam bidang Neuralink ini Tuhan, saudara. Bagaimana dia sedang mengkampanyekan chip itu nanti ditanam di otak seseorang sehingga ketika orang itu ditanam chip untuk mengendalikan medsos, untuk mengendalikan komputer tidak perlu pakai tangan. Tetapi cukup dengan pola pikir, cukup dengan aku pengen begini itu bisa bergerak. Lebih gila dari Mac ini saudara, dari Meta. Orang kaya ini nggak tertarik dengan Meta dengan apa, tapi dia lebih lagi bahwa chip itu nanti ditanam di otak dan itu sudah dipraktekkan kepada monyet dan babi dan ada orang yang sudah memakai. Memang tujuan awalnya adalah untuk kesehatan orang yang lumpuh supaya bisa menggerakkan tangan, robot tangan dengan aku pengen makan, gerakkan di otaknya dan tangan itu bisa bergerak. Ini videonya saudara. Satu klik lagi Pak. Nggak ada suaranya. Ya kalau ini sih orang hebat bagi saya. Ya, ini orang hebat bagi saya, di mana orang ini yang sangat berjasa dan menjadi suatu kebanggaan saya dan belum ada yang menggantikan dan tak akan tergantikan. Ini Bapak dan Ibu saya tentunya, Bapak Ibu juga sudah dan memiliki orang-orang yang hebat dan tentunya saya percaya bahwa orang tua Bapak Ibu juga orang yang hebat. Amin. Karena dia dipercaya oleh Allah untuk memelihara saudara. Dari kecil bayi saudara belum punya nama, belum bisa apa-apa, saudara disekolahkan, saudara diajar mengerti tentang bagaimana ini baik, ini tidak. Ketika saudara bandel di mana diperingatkan dengan mungkin peringatan lembut, keras, pukulan saudara. Dan ini bagi saya adalah orang yang hebat. Ya. Nggak bisa Pak videonya tadi Pak. Kalau nggak bisa kita lanjut saja, lanjut. Itu tentang orang yang hebat saudara. Dan orang-orang hebat ini masih kalah dengan Kristus, karena Kristus saya katakan sesuai dengan tema tadi terhebat. Nanti apa hebatnya Kristus kita akan lihat. Sekarang tentang berita bohong, ya. Hati-hati dengan berita bohong yang ada saudara. Di dalam Korintus sudah disampaikan oleh Paulus bahwa ada Yesus yang lain dan juga ada Injil yang lain. Dan hari-hari ini di dunia medsos saudara sangat gampang sekali untuk kita bisa terjebak di dalam berita bohong tentang Kristus kalau kita tidak mengenal Alkitab. Saudara yang punya TikTok, apakah saudara pernah melihat kemarin-kemarin seorang bersaksi melalui pelajaran, dia bergabung dalam suatu grup messenger, diundang untuk ibadah online. Dia bersaksi bahwa dia adalah seorang yang beriman, 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 dia adalah seorang yang b
dan dia ikut tertarik. Pujiannya bagus saudara, tapi ketika firman Tuhan dia baru menyadari bahwa di situ ini tidak benar gereja ini. Ternyata dia gereja Tuhan segala bangsa yang mengatakan bahwa Yesus saat ini sudah inkarnasi menjadi wanita keturunan Cina. Tuhan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa saudara. Ini pendirinya orang Cina ya. Dan menurut saudara saya mau tanya ini, kalau ada Yesus yang lain berarti ada Yesus yang asli, betul? Saudara jangan pusing-pusing untuk mempelajari Yesus yang lain. Ya. Seperti teori ketika kita bagaimana supaya mengetahui uang yang asli dengan uang yang palsu, jangan fokus sama yang palsu. Fokuslah sama yang asli, pelajari sedemikian yang asli, ketika saudara kenal yang asli, otomatis akan kenal yang palsu. Menyamar seperti apapun yang palsu akan ketahuan karena kita sudah tahu yang asli. Nah, bagaimana saudara supaya kita mengetahui antara Yesus yang asli dan palsu? Kenali yang asli. Sudah. Yang asli menurut saudara Yesus yang mana? Yang difoto. Ayo. Yang asli saudara, Yesus yang asli menurut saudara nih. Ada di Alkitab. Yesus yang asli ya, karena banyak Yesus. Yesus yang lahir dari perawan Maria. Ya. Itu Yesus yang asli. Yesus yang berasal dari Nazaret. Ya. Yesus yang umur 12 tahun membuat alim ulama itu terkagum-kagum dengan hikmatnya. Yesus yang merubah air menjadi anggur, itu mukjizat pertamanya. Dan yang banyak yang mudah kita adalah Yesus yang mati di atas kayu salib pada hari ketiga yang telah dibangkitkan atau bangkit, menampakkan diri ke beberapa orang selama 40 hari, setelah itu terangkat ke surga dan dia suatu saat akan kembali untuk menjemput kita orang percaya. Itu Yesus yang asli. Ya, bukan Yesus yang difoto. Ya, karena Yesus yang difoto itu versinya orang Eropa, versinya orang Afrika lain lagi, rambutnya keriting, kulitnya gelap. Kalau Yesus versinya orang Jawa lain lagi, pakai songkok, pakai apa tuh namanya itu, belangkon. Ya, nah, kita ngikutin itu tersesat saudara. Yesus yang asli, Injil yang lain, saudara, ada begitu banyak Injil lain saudara. Kita lihat. Ada begitu banyak saudara Injil-Injil lain dan itu memang tidak masuk di dalam kanon, tidak dikanonkan. Ada Injil Yudas, Injil Yakobus, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, ya, Injil Matius, Petrus, Injil orang Ibrani. Ini semuanya coba ini murid-murid Tuhan Yesus loh sebagian. Itu Filipus dari orang yang dipilih untuk menjadi apa namanya pelayan di dalam Kisah Para Rasul itu saudara. Yudas, Yakobus. Saudara, kenapa Injil-Injil ini tidak masuk di dalam kitab Injil dikanonkan sama bapak-bapak gereja? Karena Injil-Injil itu penulisannya saudara, itu jaraknya terlalu jauh dengan zamannya Kristus. Sehingga dikhawatirkan dan ini terlalu banyak penyelewengan yang ada dan tidak sesuai dengan fakta. Ya. Jadi jangan saudara nanti oleh karena berita-berita ini, saya dulu ingat betul ini. Waktu kami kuliah, kami ada praktek khotbah. Nah, teman saya satu angkatan itu praktek khotbah ambil teksnya bukan dari Injil yang ada, saudara. Ya, prakteknya dia ambil dari Yudas dari Yudas, tapi bukan Yudas yang ini, saudara. Yudas Makabe. Dia pakai itu. Nah, kita semua tercengang. Kamu sekolah teologi, praktek khotbah, teksmu yang kami ambil dasarnya bukan dari kitab Injil terbitan LAI yang disahkan oleh negara, yang disetujui oleh orang-orang percaya. Mau bicara apa? Saya paham dia membuat sesuatu yang mungkin beda, tetapi beda yang salah.
Ya, beda yang salah. Ini kalau nanti saudara muncul-muncul ketemu Injil ini, saudara, itu beda. Bukan itu Injil Petrus, bukan Injil 1, 2 Petrus loh ya, bukan. Lain lagi, Yakobus bukan Injil Yakobus yang di sini, bukan saudara. Ya, ada begitu banyak saudara. Dan itu tidak dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, tidak masuk di dalam Injil yang kita kenal. Nah ini berita-berita hoak saudara, berita-berita yang tersebar dan orang-orang hebat yang ada. Kembali kepada kita, topik yang ada, kita kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia, ini Yesus ya, mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Apa sih yang membuat Yesus itu keren? Apa yang membuat Yesus terhebat saudara? Saudara coba bayangkan saudara ada dalam satu bukit bersama dengan murid-murid yang lain ketika Tuhan Yesus habis memberkati murid-muridnya. Lalu Yesus terangkat nih. Bukan begini loh ya terangkatnya. Bukan. Atau pakai kayak Iron Man, pakai di sini. Gitu ya. Saudara, inilah yang membuat Yesus saya katakan terhebat saudara. Tokoh-tokoh agama yang ada di dunia ini bukan tokoh fiktif ya. Kalau tokoh fiktif kan ada kayak Sun Gokong, ya, memang terbang-terbang dia ya. Kayak tokoh-tokoh fiktif yang cerita Mahabharata, itu tokoh-tokoh dewa-dewa yang ini. Ya kayak Hercules, itu kan tokoh-tokoh fiktif. Tetapi tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin agama yang memperkenalkan agama yang pernah ada di dunia, akhir hidup mereka di mana saudara? Di dalam tanah. Lupa bangun. Tidak bangkit. Tetapi Kristus yang kita sembah, akhir daripada pelayanannya, Alkitab mengatakan terangkat. Hebat enggak dia? Keren enggak Yesus ini? Ya, keren saudara. Bersyukurlah saudara menjadi umatnya Kristus saudara. Karena yang memperkenalkan Allah, dia tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit dan dia terangkat saudara. Terangkat disaksikan oleh mereka. Siapa yang menyaksikan ini? Yang jelas 11 rasul ya, beserta dengan orang-orang yang telah dan Tuhan izinkan ada di sana untuk ikut. Ada tafsiran mengatakan lebih dari 500 orang juga melihat Kristus terangkat di dalam Korintus saudara. Artinya apa? Bahwa ini bukan hoak gitu loh. Bahwa ini adalah suatu fakta. Kenapa? Karena saksi ada lebih daripada satu orang. Ya. Bayangin ketika Yesus terangkat pelan habis memberkati kepadamu, ya aku berikan kuasa dan memberikan perintah amanat agung untuk menjadikan segala bangsa, lalu Kristus terangkat. Saya hanya membayangkan muridnya itu bagaimana dia tercengang karena waktu itu belum ada pesawat saudara. Yang ada hanya burung yang terbang saudara. Kalau sekarang kita ada balon udara, sudah lihat terbang manusia terpakai parasut, kita sudah biasa. Pakai alat lihat film manusia terbang biasa. Tapi waktu itu dengan teknologi yang sangat sederhana yang tidak mengenal orang terbang atau di udara selain daripada burung. Dan Kristus terangkat secara kasat mata di hadapan mereka, saudara. Tentunya ini adalah suatu hal yang viral pada zaman itu. Ya, kalau sudah ada koran, saudara, seperti hari ini mungkin menyebar itu. Ya, TikTok dipenuhi dengan terangkatnya Kristus, YouTube dipenuhi dengan terangkatnya Kristus, ya, Instagram dipenuhi dengan itu semua, saudara. Tidak ada yang menyamai Kristus. Dia viral di zamannya dan terasa sampai hari ini. Kenapa? Karena sampai hari ini kita memperingati akan hal itu, saudara. Inilah yang membuat Kristus itu terkeren, saudara. Inilah yang membuat Kristus itu terhebat, saudara. Memang di sepanjang sejarah ada orang yang diangkat oleh Tuhan. Dalam sejarah manusia ada berapa orang yang tidak mati, saudara, yang naik ke surga? 3 sama Yesus ya. Ya, yang pertama Henok. Ya. Yang kedua Elia, jangan Elisa ya. Elisa itu muridnya Elia. Kadang-kadang kita bingung nih. Elia kah Elisa ya? Akhirnya kita hitung ini. Elia, Elisa, Elia, Elisa.
Ingat Elia dulu ya, Elisa itu muridnya ya. Yang terangkat itu Elia, Saudara. Jangan hitung kancing baju nanti ya. Ketika ada ujian siapa yang naik pakai kereta berapi gitu, Elia, Elisa. Ya. Ada 2 orang yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian dan 1 juga termasuk Kristus, berarti ada 3 Saudara. Tetapi yang fenomenal yang ada adalah Kristus Saudara. Dan itu kita peringati setiap tahun Saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa terangkatnya Yesus naik ke surga? Yang jelas adalah Yesus itu terhebat, dia itu tidak berbohong, dan apa yang terucap itu terbukti. Inilah dia yang saya katakan bukan penyebar hoak, Saudara. Apa sih yang dia katakan dan itu terbukti dengan ada saksi sehingga saya golongkan bahwa dia itu bukan penyebar hoak? Yang pertama Saudara. Yang pertama ini saya katakan yang menjelang-menjelang dia mati aja, menjelang-menjelang dia akan disalib. Bahwa ia mengatakan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahwa dia mengatakan kepada orang-orang yang mendengarnya bahwa Kristus itu dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dengan jelas di sini mengatakan bahwa dia itu ya dari surga. Karena tidak ada orang yang naik ke surga kalau orang itu tidak turun dari surga. Dan Kristus Saudara di dalam Kejadian 3 ayat 15 jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia sudah berjanji dan menubuatkan akan lahir berinkarnasi menjadi manusia dari keturunan wanita, bukan keturunan laki-laki. Kalau kita melihat di Alkitab, semua yang tercatat itu adalah nama bapak, betul? Anaknya ini, Daud anaknya ini, nanti anaknya ini, enggak ada nama ibu Saudara. Tapi kasus-kasus tertentu saja ibu disebut. Nah, Kristus lahir dari keturunan wanita karena dia tidak ada benih laki-laki yang ada dalam kandungan. Yang pernah saya sampaikan 4 orang itu ya. Masih ingat salah satunya adalah Kristus yang tidak ada keterlibatan daripada laki-laki tetapi dari wanita, yaitu Yesus, Saudara. Dan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Saudara, dia tidak dikenali dan ditolak oleh manusia. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dia dari surga, manusia jatuh, dia dari surga berjanji akan berinkarnasi menjadi manusia melalui seorang keturunan wanita. Dan ketika dia hadir, dunia tidak mengenal dan menolak. Pada akhirnya dunia menganiaya, membunuh, tetapi ini tergenapi ketika dia kembali terangkat ke surga, Saudara. Ya. Jadi bahwa ia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, dia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah ketika dia terangkat ke surga. Ini fakta pertama bahwa dia bukan penyebar hoak, Saudara. Bahwa ketika dia lahir menjadi manusia sudah dinubuatkan oleh beberapa nabi. Yohanes pun juga sudah mengatakan yang sejaman dengan Kristus. Dan ketika dia naik ke surga, Saudara, itu juga disaksikan oleh begitu banyak orang. Artinya apa yang disampaikan berarti bukan hoak, bukan bohong. Yang disampaikan oleh Kristus berarti itu fakta. Dan saya katakan makanya Kristus bukan penyebar hoak, Saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang pertama, itu yang dia sampaikan dan itu bukan hoak. Yang kedua, bahwa ia mengatakan akan mati. Dan juga dia mengatakan akan
bangkit, saudara. Pada waktu itu orang mengatakan seperti ini, wah sudah menjadi suatu kecaman. Sekarang saja kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu, aku akan mati dan nanti aku akan bangkit. Yang ketiga, kira-kira percaya enggak? Ini bohong ini Pak Pendeta ini. Ya, wis nggak usah ke gereja sama pendeta ini, bohong dia. Ya, penyebar hoak ini di akhir zaman ini. Kristus menyatakan akan mati saudara 3 kali, bukan sekali loh. Ini berarti kalau diulang-ulang berarti sungguh. Kalau diulang-ulang ditekankan berarti itu sungguh-sungguh saudara. Kalau hanya sekali mungkin, kemarin mungkin lagi ngiko dia. Ya. Diulang 2 kali, kemarin baru bangun tidur, mungkin baru mimpi dan dia menceritakan mimpinya. Tetapi ini 3 kali disampaikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh saudara. Yang pertama dia akan mati, yang akan membunuh dia sampaikan, yang akan menolak dia rincikan. Bukan hanya aku akan mati, tidak. Tetapi dia menjelaskan di situ bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ditolak dulu, baru satu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini pemberitahuan yang spesifik. Kalau meleset saudara, maka dicap sebagai penyebar kebohongan ini. Ya. Dan ini terulang saudara, di pemberitahuan yang kedua, Markus 9 ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah itu ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, yang ketiga, katanya sekarang kita, Markus 10, 33-34, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam. Lebih spesifik lagi, meninggalnya di Yerusalem. Ya, tadi ditolak oleh imam-imam, oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, akan disiksa, mati. Habis itu dijelaskan lagi akan dibunuh, dan di dalam Markus pemberitahuan yang ketiga, tempatnya dia akan mati disebutkan di Yerusalem. Kalau dia bukan Allah yang mengetahui masa depan, dia nggak akan mengatakan seperti ini, saudara. Ini terlalu beresiko untuk seorang guru pada waktu itu mengatakan seperti ini, saudara. Akan terlalu beresiko. Kalau enggak terbukti, saudara, bagaimana nasib daripada orang-orang pengikutnya, saudara. Ya, Imam Yunus kepala Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lebih spesifik lagi, ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh ahli Taurat, ditolak oleh imam-imam, tempatnya di Yerusalem, dan yang akan membunuh bukan orang Yahudi, eksekutornya adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu pada waktu itu orang Romawi, bangsa Romawi. Spesifik lagi saudara, dan ia akan mengolok, dia akan diolok-olok. Coba, diolok-olok, iya, diludahin, terbukti sebelum itu diludahin juga, disesah, terakhir dibunuh, dan sesudah hari yang ketiga ia akan bangkit, saudara. Penekanan pemberitahuan sampai 3 kali ia akan mati dan bangkit, saudara. Dia sampaikan sampai 3 kali. Ini terlalu beresiko kalau bukan karena dia itu Allah, saudara. Iya. Terus selanjutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus memang mati. Markus 8 ayat 31, saudara. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudara. Ini Yohanes loh yang nulis. Di antara 11 murid, saudara, hanya ada 1 yang melihat dengan mata kepala Kristus ada di atas kayu salib. Setiap siksaan demi siksaan disaksikan oleh Yohanes dengan mata kepala sendiri ketika dia menemani ibu Yesus. Murid yang lain 10 kemana? Lari, kabur.
Dan Yohanes menulis memang kitab-kitab Injil yang lain ya, 4 Injil mengatakan ya, juga Injil sinoptik juga mengatakan, tetapi saya lebih tertarik ketika Yohanes yang menulis, karena dia itu menulis berdasarkan apa yang dia lihat. Dia menulis berdasarkan apa yang dia saksikan, saudara. Bahwa Yesus memang mati secara badani ketika dia menjadi manusia. Berikutnya saudara, ternyata apa yang disampaikan itu terrealisasi bahwa Kristus pada akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, saudara. Terbukti yang dikatakan dia bukan penyebar hoak, ya, dan itu terrealisasi dan saksinya ada. Masih ragu dengan Kristus, dan setelah dia bangkit ternyata dia itu menampakkan diri, saudara, bukan hanya kepada 11 murid, tetapi untuk membuktikan ucapannya benar bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia menampakkan lebih daripada 500 saudara sekaligus. Garis bawahi sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saya kasih kuning sekaligus itu, saudara. Dia mendemonstrasikan, membuktikan ucapannya bahwa aku akan mati, tetapi aku akan bangkit. Dan untuk membuktikan, kalau hanya disaksikan oleh 11 rasul, mungkin ini kong kali kong, ini sekongkol ini. Tetapi Alkitab mengatakan lebih dari 500 saudara. Bisa saja 599, kurang 1, 600. Ya. Dan sekaligus Bapak Ibu bisa pahami, seketika langsung di hadapan saudara saya ini saya menampakkan diri kepada semuanya. Tidak saya kredit cicil ya. Kalau saya kredit ini berarti Pak Kevin sudah biasa familiar dengan kredit nih. Kalimat-kalimat itu. Tetapi ini sekaligus, saudara. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa Kristus bukan penyebar kebohongan. Terbukti. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya. Apa yang dia sampaikan yang terbukti dan disaksikan sehingga dia tidak dan bukan penyebar hoax, bahwa ia tahu jalan ke surga. Masih ragu kah dengan Kristus kalau dengan seperti ini yang dia katakan, saudara? Ya. Yohanes 14 1-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kristus menjawab nih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat-ayat sebelumnya dia pergi untuk menyediakan tempat di mana di surga. Dan ketika sudah surga dan ketika dia sudah menyiapkan semuanya, saudara, maka dia akan pergi menjemput kita. Artinya dia tahu jalan ke surga. Ya. Jadi bukan sudah turun dari surga tersesat, bagaimana jalannya ke surga nih? Enggak, saudara. Ya. Seperti halnya ketika Tuhan mau menciptakan manusia di dunia, saudara. Tuhan siapkan semua kebutuhan sampai 5 hari. Ya, dan hari ke-6 baru manusia diciptakan. Dan semua fasilitas sudah ada. Mau air putih? Ada. Ya, mau main sama hewan? Ada. Mau makan buah? Tinggal petik. Ya. Karena Tuhan sudah rancang sedemikian bahwa manusia ini perlu makan, perlu minum, perlu teman. Disiapkan semua fasilitas yang ada. Sedemikian juga ketika kita ke surga, saudara. Tuhan siapkan dulu tempatnya bagi kita. Sebelum siap, kita diizinkan tinggal di dunia, beribadahlah kepadaku.
sembahlah aku. Ya, lakukanlah perintahku. Kalau aku pandang sudah cukup, ayo kembali anakku. Jadi Kristus tahu jalan ke surga, saudara. Untuk hari-hari ini, memang kalau kita tidak tahu alamat, kita gampang untuk dengan menggunakan apa namanya? Google Map, saudara. Dulu waktu kelihatan di Jakarta itu memang, kalau kita naik taksi yang pakai argo ya namanya ya. Kalau taksinya itu tanya, Pak, kita lewat mana? Kalau orang kampung kan pasti terserah Pak sudah lewat mana yang cepat, karena kita nggak tahu jalan. Ya kalau sopirnya nggak benar kita diajak muter-muter. Pernah nggak Bapak Ibu ketika naik taksi di Jakarta pakai seperti mungkin bluebird gitu, jantungan setiap jalan itu lihat argo jalan gitu begini terus nih. Iya toh? Pernah gitu ya dulu kalau naik itu tuh kayak waduh berapa ini nanti ya. Nah sekarang kita gampang saudara, nggak tahu alamat pakai map gini, langsung kita Grab atau Gojek, udah harga sudah ada, nggak mungkin kesasar saudara. Itu di dunia. Ke surga ya, tanda kutip ya, Kristus itu Google Map saudara, yang akan menunjukkan kita kemana ke surga. Dan ini saudara dibuktikan dengan dia pada akhirnya kembali lagi naik ke surga. Jadi ada 3 yang dia sampaikan sebelum dia meninggalkan dunia ini dan itu tergenapi. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari surga, ternyata dia tahu dan dia kembali ke surga. Dia mengatakan bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga, dan itu dibuktikan dengan saksi-saksi yang ada. Dan yang terakhir dia tahu jalan ke surga, endingnya dia kembali ke surga disaksikan oleh orang banyak. Jadi kesimpulannya Kristus itu terhebat. Kristus itu juga bukan penyebar hoak. Karena Alkitab mengatakan dan membuktikan apa yang terucap itu ya, saudara. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, saudara, saya sambil mengundang kepada pemain musik. Kesimpulan yang bisa kita ambil, saudara, yang pertama adalah di dalam kita momen memperingati terangkatnya Kristus ke surga, Yesus tidak berbohong. Amin. Yesus bukan sumber dan penyebar hoax. Amin. Karena semuanya sudah terbukti. Yang kedua, apa yang dikatakan semasa hidupnya semuanya terbukti dengan disertai saksi-saksi, saudara. Dan saksi itu lebih daripada satu. Di hukum, saksi itu dikatakan sah kalau saksi itu lebih daripada satu. Nah ini sudah ada 500 orang saksi, lebih daripada sah, saudara. Yang ketiga, Yesus mengatakan berasal dari surga. Ia mengatakan bahwa akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia mengatakan bahwa ia tahu jalan ke surga. Dan itu semuanya dibuktikan dengan apa yang kita pelajari barusan. Untuk itu, saya mengajak dan saya mengharapkan kepada kita semua, setialah kepada Tuhan sampai akhir. Karena Kristus itu memang Tuhan. Dan Kristus itu memang juru selamat yang tahu surga, saudara. Bunda Siska menyinggung, dan saya senang dengan statement kemarin. Di akhir daripada kehidupan setiap manusia di dunia adalah kematian. Dan itu sesuatu yang pasti. Apa yang mau kita tukar, saudara? Kaya kita belum tentu, miskin semiskin-miskinnya belum tentu, betul? Sehat terus juga belum tentu, sakit terus juga belum tentu. Tetapi yang sudah pasti mati iya. Kenapa kita nggak fokus sama yang pasti itu untuk persiapannya? Kan begitu. Nah, bagaimana supaya kita fokus untuk persiapan karena itu? Setialah sampai akhir. Pegang terus imanmu kepada Kristus sampai Tuhan menjemput kita, saudara. Kita percaya Kristus hebat. Kita percaya Kristus keren. Saya mengajak kepada kita semua untuk nyanyikan satu pujian, saudara. Saya undang kita semuanya bangkit. Kita nyanyikan terhebat atau hebat. Pernah dengar lagu ini ya? Ini lagu tahun 2007. Kita mengulang kenangan tahun-tahun 2007, saudara. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, coba.